Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 10, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Dan semoga semuanya senantiasa berada dalam rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 10 SMK di semester genap ini. Sebelum ke pembelajaran dimulai, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang senantiasa Allah muliakan, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Adapun kompetensi dasar dalam bab ini, yang pertama yaitu meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama. Kompetensi dasar selanjutnya yaitu menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. Selanjutnya, menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan kompetensi dasar yang terakhir yaitu menyajikan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berbagai kekejiannya yang ditimbulkannya sesuai pesan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Pergaulan bebas dan zina ini harus kita waspadai. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama Islam, yaitu zina. Hal ini yang menjadi fokus pembahasan pada bagian kali ini. Apa itu zina? Secara bahasa, zina berasal dari kata zana yazni yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau sudah baligh tanpa adanya akad nikah yang sah. Jadi zina adalah melakukan hubungan biologis selayaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Dan itu apa hukumnya? Terkait hukum zina, semua ulama telah sepakat bahwa zina hukumnya haram. Sekali lagi, berzina itu hukumnya haram. Bahkan, zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal ini sebagaimana didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Isra ayat ke-32. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Apa penjelasan dari ayat tersebut? Penjelasan singkatnya,
Larangan mendekati zina mencakup larangan terhadap semua perkara yang dapat menghantarkan kepada perbuatan zina tersebut. Barang siapa yang mendekati daerah larangan, ia dikhawatirkan akan terjerumus kepadanya. Jadi, makna dari Quran surat Al-Isra ayat 32 tadi, ya, Allah melarang kepada kita sebagai hambanya untuk mendekati perbuatan zina. Mendekatinya saja sudah dilarang, apalagi melakukan perbuatan zinanya. Tentu dosanya sangat besar. Dosa zina merupakan dosa yang besar, yang sangat keji ditinjau dari kacamata syariat, akal sehat, dan fitrah manusia yang masih suci. Zina adalah jalannya orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyeret pelakunya ke dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min zalik. Jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya akibat perbuatan kita. Di antara perkara yang dapat menghantarkan seseorang kepada zina, di antaranya satu, biasanya nih ya, yang sering terjadi kepada kita. Satu, memandang wanita yang tidak halal baginya. Begitupun sebaliknya. Siapa wanita yang tidak halal itu? Yaitu wanita yang bukan mahramnya. Laki-laki dilarang memandang wanita yang bukan mahramnya dengan syahwat tentunya. Begitupun sebaliknya, seorang wanita dilarang memandang laki-laki yang bukan mahramnya dengan syahwat. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 31 ayat 30 sampai 31, yang artinya, katakanlah wahai Nabi kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Quran surat An-Nur ayat 31. Nah, dalam surat ini Allah menjelaskan ya, bahwa kita laki-laki maupun perempuan diharapkan untuk senantiasa menjaga pandangan kita. Kita dilarang melihat hal-hal yang tidak semestinya kita lihat. Begitupun sebaliknya, kita dilarang memperlihatkan apa yang ada dalam diri kita yang menjadi aurat kita kepada orang lain. Selanjutnya, yang nomor 2, berkhalwat atau berduaan di tempat sepi dengan yang bukan mahramnya. Nah ini, awas hati-hati bagi anak-anakku ya. Dilarang berkhalwat atau berduaan di tempat sepi dengan lawan jenis dan bukan mahramnya. Ya. Kenapa? Karena ketika kita berduaan bisa jadi yang ketiganya adalah syaitan. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya diceritakan dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah syaitan. Nah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebisa mungkin kita jangan sampai berduaan dengan yang bukan mahram di tempat yang sepi, karena bisa jadi godaan setan muncul di sana dan ujung-ujungnya nauzubillah bisa memperjerumuskan kita kepada jurang perzinahan. Nauzubillahi min dzalik. Selanjutnya, perkara yang dilarang, perkara yang dapat menghantarkan seorang kepada zina yang ketiga, yaitu menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Nah, jangan sampai, usahakan ya, kita apalagi sudah balik kelas 10 nih, rata-rata sudah balik, baik laki-laki maupun perempuan, tolong jaga pandangannya, jaga hatinya.
jaga anggota badannya. Sebisa mungkin jangan menyentuh orang yang bukan mahramnya. Gitu ya. Baik, selanjutnya sikap dan perilaku yang mencerminkan Quran Surat Al-Isra ayat ke-32. Yang pertama, menjauhi perbuatan yang dapat mengantarkan kepada zina. Yang kedua, mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Yang ketiga, rajin berpuasa sunnah karena puasa dapat meredam hawa nafsu. Nah, ketika muncul hal-hal yang gak jelas dalam pikiran kita, perbanyaklah puasa, karena dengan puasa insya Allah hawa nafsu kita pun akan terjaga. Selanjutnya, rajin beribadah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin ibadah, insya Allah hatinya Allah jaga. Malaikat-malaikat Allah pun akan membantu menjaga kita dari gangguan setan. Ya. Selanjutnya, yang kelima, selalu berpikir positif dan menjaga pandangan. Ini penting. Ya, ini sangat penting. Baik, bagaimana hukuman bagi penzina? Nah, hukumannya sangat berat ya. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat kedua. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deraklah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukuman Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Masya Allah, luar biasa ya. Di sini disebutkan dalam Quran surat An-Nur ayat kedua, hukuman bagi penzina baik laki-laki maupun perempuan, yaitu yang pertama didera sebanyak 100 kali, dan jangan sampai kita ada rasa kasihan sehingga kita tidak mau menghukumnya. Ini sudah aturan Allah. Didera, dicambuk 100 kali ya. Kemudian setelah itu dirajam ya. Nanti penjelasannya ada pada slide berikutnya. Pelaku zina dikategorikan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu zina muhsan, yaitu pezina yang sudah baligh, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Hukuman terhadap pezina muhsan adalah didera 100 kali dan rajam, dilempari dengan batu sampai mati. Masya Allah, berat sekali hukumannya ya. Jadi bagi penzina dan orang tersebut sudah menikah atau pernah menikah, sudah balik, berakal sehat juga, merdeka juga, hukumannya yaitu didera 100 kali, dicambuk ya, didera itu, dan dirajam, dilempari dengan batu sampai meninggal dunia. Masya Allah, sangat berat hukumannya. Kemudian kategori yang kedua yaitu zina ghair muhsan, yaitu pezina bagi yang masih lajang, belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Masya Allah ya, setelah didera diasingkan pula. Mungkin zaman sekarang di penjara kali ya, seperti itu. Mengenai hukuman bagi para pezina ini, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, yang artinya dari Ubadah bin As-Samit, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
ambillah dariku, ambillah dariku. Allah telah menjadikan bagi wanita-wanita itu hukuman had. Janda dan duda yang berzina, hukumannya adalah dera 100 kali dan dirajam. Perawan dan perjaka yang berzina, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, ini penjelasan sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Lantas bagaimana hukuman bagi yang menuduh zina? Nah, ini. Mengingat beratnya hukuman bagi pelaku zina, hukum Islam telah menentukan syarat-syarat yang ketat bagi terlaksananya hukuman tersebut, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa dan perbuatan zina itu. Hukuman tidak dapat dijalankan setelah benar-benar diyakini tidak terjadi perzinahan. Yang kedua, untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut, haruslah ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Dengan demikian, kesaksian 4 orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti, sebagaimana 4 orang kesaksian laki-laki yang fasik. Ketiga, kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini pun ya masih memerlukan syarat. Apa syaratnya? Yaitu bahwa setiap mereka harus melihat persis proses zina itu. Selanjutnya, andai seorang dari keempat saksi itu menyatakan kesaksian yang lain dari kesaksian 3 orang lainnya, atau salah seorang mencabut kesaksiannya, terhadap mereka semuanya dijatuhkan hukuman menuduh zina. Dan hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik adalah didera sebanyak 80 kali deraan. Masya Allah ya. Jadi untuk kita ya, pertama dilarang melaksanakan zina, jelas itu perintah agama. Kemudian kita menuduh zina pun jangan asal. Kita pun dilarang menuduh zina tanpa bukti yang jelas, tanpa saksi yang adil, karena hukumannya pun berat bagi penuduh zina. Apalagi memfitnah, Masya Allah, jangan sampai, nauzubillah ya, dosanya sangat besar. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 4 yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh zina itu 80 kali dera. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran surat An-Nur ayat 4. Jadi dilarang juga menuduh zina tanpa saksi dan bukti yang jelas. Terlebih sengaja menuduh zina kepada orang yang baik-baik atau memfitnahnya, maka dosa dan hukumannya pun sangat berat. Lantas apa dampak negatif dari perbuatan zina? Yang pertama, bisa menghilangkan wibawa atau kesucian diri, ini jelas. Yang kedua, menyebabkan kefakiran materi dan non-materi. Yang ketiga, dari zina juga dapat terserang penyakit mematikan. Keempat, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jelas ini karena larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Selain hukuman dari Allah, orang yang berzina pun akan mendapatkan hukuman sosial dari para tetangganya, tentunya ya, dari masyarakat. Yang keenam, nasab menjadi tidak jelas. Apa maksudnya? Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Jadi anak hasil perzinahan bukan bin bapaknya. Dan anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Selanjutnya, hikmah larangan perbuatan zina. Yang pertama, sebagai upaya untuk menciptakan keluarga
untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Yang kedua, dapat memelihara kesucian jasmani dan rohani secara baik dan terhormat. Yang ketiga, dapat menjaga kesehatan jasmani dari berbagai penyakit yang membahayakan kehidupan. Yang keempat, dapat menciptakan generasi yang baik, bersih dan suci lahir batin. Dan yang kelima, kehidupan masyarakat terbebas dari fitnah-fitnah dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan dalam kesempatan kali ini. Intinya kita harus sadar, harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya melarang untuk kita melaksanakan zina. Dari mana munculnya zina? Awalnya yaitu terjadi dari pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan yang tidak didasarkan atas syariat Islam. Ya, tadi materinya sudah Bapak sampaikan. Besar harapan Bapak, Anda sekalian bisa memahami seluruh materi yang tadi Bapak sampaikan meskipun singkat. Silahkan ya, buku-buku referensinya dibaca lagi, dan yang terpenting tolong diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian diharapkan Anda sekalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi kebanggaan keluarga, bisa memajukan agama kita, ya, agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian ya materi yang bisa Bapak sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya, atau hal-hal yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.